rabbil alamin. Amma ba'du. Kembali lagi bersama Bapak dengan namanya Pak Fajar. Alhamdulillah sekarang kita dipertemukan lagi untuk sedikit mengaji dan sedikit memahami tentang isim isyarah. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa, mudah-mudahan kita kan selalu diberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang isim isyarah ya. Sedikit di pembukaan, al-isim isyarah itu adalah artinya kata penunjuk. Penunjuk untuk apa? Penunjuk kepada suatu benda ya. Ingat, al-isim itu adalah kata benda, fiil itu adalah kata kerja ya. Jadi isim isyarah itu adalah kata penunjuk bagi suatu benda, bukan kepada suatu kata kerja atau suatu orang ya, tetapi dikhususkan untuk kepada benda, kayak misalnya meja, kursi, kertas, pulpen ya gitu. Jadi benda yang berupa benda untuk menunjuk kepada suatu benda ya. Oke, ini lebih jelasnya Bapak akan kasih tahu contoh tentang isim isyarah. Ada apa aja sih di dalam isim isyarah itu? Kamu mau tahu? Ini dia videonya dan contoh-contohnya. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar bahasa Arab tentang isim isyarah. Nah, sebelum kalian menulis yang Bapak tulis di sini, kalian sebelumnya tulis dulu bismillah ini. Bismillahirrahmanirrahim ditulis, terus bahasa Arab, tanggalnya jangan lupa. Oke. Sekarang Bapak akan jelasin. Sekarang kita masuk ke pelajaran isim isyarah atau bahasa Arabnya adalah al-ismu isyarah. Ya. Al-ismu isyarah ini artinya adalah kata penunjuk. Ya. Ini adalah artinya adalah kata penunjuk. Ya. Kata penunjuk itu ada berapa? Kata penunjuk itu ada 4. Yang pertama ada hadza, ya. Yang kedua ada hadhihi. Yang ketiga ada zalika. Yang keempat ada tilka. Hadza itu artinya adalah ini laki-laki ya. Hadza, ingetin, hadza adalah ini laki-laki. Terus hadhihi ini, oh ini salah. Ini perempuan ya. Ini perempuan. Ini perempuan. PR itu perempuan ya. Zalika itu salah lagi Bapak nih. Laki-laki, tulis aja. Jadi hadza laki-laki, LK itu laki-laki, ini laki-laki, hadihi ini PR itu perempuan, zalika itu itu laki-laki, itu LK ya. Tilka itu perempuan atau penunjuk untuk itu. Hadza hadihi dzalika tilka ya. Itu adalah isim isyarah. Terus contoh dari isim isyarah adalah yang pertama adalah hadza. Hadza kitabun, ini kitab ya. Ini kitab. Terus hadza, misalnya ini ya. Ini namanya misal ini kitab. Hadza ini kitab. Jadi kitab ini berdekatan dengan kita pakainya hadza. Ya. Hadza kitab. Terus kalau misalnya pakai zalika, pakai yang ini, zalika itu artinya itu untuk laki-laki. Ini kitab ini jauh, misal ada di sebelah sono. Zalika kitabun, itu ya, jauh. Nah, kalau yang jauh dia pakainya zalika. Kalau yang dekat pakainya hadza. Ini adalah artinya ini, zalika adalah itu ya. Perbedaannya juga jelas. Itu dan ini. Jelas yang itu adalah jauh, yang ini adalah dekat gitu ya. Terus kalau misalnya zalika kitabun. Nah, tuh.
Kitab itu jauh, itu kitab jauh ya, berarti jauh kan, nggak deket sama kita. Kalau deket gini berarti pakainya hadza kitabun, ini kitab gitu ya. Terus ada juga hadza qalamun, ini untuk menunjukkan pulpen yang dekat. Ini artinya pulpen. Hadza kirtosun, kirtosun itu adalah kertas, ini kertas ya. Terus zalika kitabun, itu kitab. Zalika kursiyun, itu kursi ya, ingat pokoknya. Hazalika kirtosun, itu kertas ya. Terus hadza dzalika udah, hadhihi sekarang hadhihi. Hadhihi itu kita lihat dulu. Hadhihi itu adalah ini perempuan, berarti ini untuk perempuan. Hadhihi misal hakibatun. Hakibatun itu adalah tasnya si perempuan. Misal teman kamu perempuan, kamu pengen minjem tasnya gitu kan. Kamu minjemnya pakainya kata hadhihi. Misal ini tas gitu ya, ini tas. Nah, tas ini punya si Fatimah, hadhihi hakibatun Fatimah gitu ya. Untuk menunjukkan bahwasannya tas itu punya si perempuan gitu. Kalau dia pasti ada fa'ilnya gitu ya. Fa'il itu pelaku. Tas itu punya siapa? Misal punya Fatimah. Nah, kita pakainya adalah hadhihi. Hadhihi itu ini tasnya Fatimah misal gitu. Ini tasnya Fatimah, berarti pakainya hakibatun. Cirinya adalah, ini juga bisa dibilang ini cirinya adalah tak marbuto hakibatun. Kalau misalnya pakai tasnya perempuan, ingat pakainya hadhihi. Kalau misalnya untuk sesuatu tentang perempuan, pokoknya hadhihi ya. Nih hadhihi pakainya itu ini pakainya, ini adalah ini ya, ini perempuan. Terus tilka juga adalah itu perempuan, untuk menunjukkan tas yang jauh kepunyaannya si perempuan itu. Misal dia minta ambilin tas saya yang itu. Nah, kan berarti kan jauh. Nah, kita pakainya tilka itu, ambilin tas itu gitu ya, yang jauh. Nah, pakainya tilka ya. Pokoknya hadza hadhihi itu untuk penggunaan jarak dekat. Dzalika tilka untuk penggunaan jarak jauh. Gitu ya. Tilka saburatun. Itu papan tulis. Tilka haritotun. Haritotun itu adalah peta. Tilka suratun. Suratun itu adalah gambar ya. Jadi begitu kurang lebih. Nanti kalau misalnya kalian tidak paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Ini nanti kalian tulis nih. Ini kalian tulis di buku bahasa Arab ya. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu teman-teman dan adik-adik yang sudah menonton. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti ya. Jadi fungsi dari suatu hadza hadhihi tilka dzalika. Yang pertama adalah hadza. Hadza itu fungsinya untuk menunjuk suatu kata yang dekat. Ingat, dekat, hadza. Terus yang kedua fungsinya itu hadhihi. Fungsinya hadhihi itu untuk menunjukkan yang dekat juga, tetapi untuk perempuan. Kalau hadza untuk laki-laki. Terus yang ketiga itu ada zalika. Zalika itu untuk menunjukkan suatu kata benda yang jauh ya, pakainya zalika tetapi untuk laki-laki. Terus kalau tilka itu fungsinya untuk menunjukkan suatu kata benda yang jauh tetapi untuk perempuan ya. Jadi itu ya, mudah-mudahan semuanya paham bagi para penonton dan bisa kalian manfaatin dan berbagi kepada teman-teman di sekelilingnya gitu, bisa agar teman-teman semua bisa paham ya. Cukup sekian video dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.